Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIA dan 10 IS. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan topik baru yaitu gerak melingkar. Adapun topik ini merupakan bab baru yang akan kamu pelajari secara bertahap dengan 2 kali pertemuan. Yang pertama, pengertian tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu benda yang bergerak pada suatu lintasan yang sama dan jarak yang tetap terhadap poros putarannya. Seperti gambar yang di bawah ini disebut gerak melingkar. Lintasan yang dilewati itu tetap dan jaraknya dari pusat putarannya itu adalah tetap. Selanjutnya, beberapa besaran yang terdapat pada gerak melingkar. Yang pertama adalah terjadinya perpindahan benda dari titik A kembali ke titik semula, atau misalnya benda bergerak dari titik A menuju ke titik B. Perpindahan ini kita sebut sebagai perpindahan sudut. Kalau pada gerak lurus kita sebut perpindahan titik, maka pada gerak melingkar kita sebut perpindahan sudut dengan simbol theta. Dan jarak yang ditempuh dari A ke B atau panjang busurnya kita sebut S. Perpindahan sudut itu adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Seperti pada gambar, benda dari titik A menuju titik B, maka dia membentuk sudut sebesar theta. Besar sudut itu adalah panjang busur berbanding dengan jari-jarinya. Apabila benda berputar satu putaran penuh, artinya dari titik A kembali ke titik A lagi, maka itu disebut dengan satu putaran. Dan besar sudut yang ditempuh dalam satu putaran tersebut kita sebut sebagai 360 derajat. Dan 360 derajat ini setara dengan nilai radian, yaitu 2 kali V radian. V ini nilainya 3,14. Sehingga 1 radian menjadi 360 derajat per 2V, 2 kali 3,14 menjadi 57,3 derajat. Jadi inilah hubungan antara putaran dengan radian. Jadi satu putaran adalah 2V radian. Yang kedua, besaran selanjutnya adalah apabila benda berputar secara melingkar, maka tentu ada waktu yang dipergunakan selama berputar dari A kembali ke titik A. Dan waktu yang dipergunakan ini kita sebut sebagai periode, yaitu lamanya waktu tempuh untuk satu putaran penuh dengan satuan detik atau sekon. Kemudian, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam waktu 1 detik. Jadi apabila misalnya benda berputar dari titik A sebanyak 10 kali dalam waktu 1 detik, maka frekuensinya kita sebut banyak putaran, N10, waktu 1 detik berarti 10 per 1, maka frekuensinya 10 Hz. Ya, itu satuan daripada frekuensi atau 1/10 per detik atau 10 Hz. Jadi untuk satu putaran kita pergunakan satuan frekuensi yaitu Hertz atau detik pangkat -1. Besaran selanjutnya adalah apabila benda berputar, maka ada satu variabel yang dimiliki oleh benda yang berotasi atau yang melingkar tersebut. Nah, besaran ini kita sebut sebagai kecepatan sudut atau omega. Omega ini adalah kecepatan sudut benda yang arahnya
berimpit dengan lintasan daripada lingkarannya, ya, dan nilainya adalah tetap. Selanjutnya, mengapa benda bisa berotasi? Hal itu diakibatkan oleh adanya komponen kecepatan. Ketika benda berada di titik A, maka dia memiliki kecepatan VA yang arahnya selalu menyinggung lintasan lingkaran, atau kita sebut selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, ketika berada di titik B, kamu perhatikan, arah kecepatan VB itu berubah, tetapi nilainya sama dengan nilai VA. Yang berubah adalah arahnya. Mengapa? Karena arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Bagaimana hubungan selanjutnya? Kecepatan sudut adalah besarnya perpindahan sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Apabila di dalam gerak melurus, maka kita sebut itu kecepatan linier. V sama dengan S per T, jarak per waktu. Karena ini gerak melingkar, maka disebut dia S itu yaitu perubahan sudut, yaitu theta, theta per T. Theta untuk satu kali putaran penuh, kita sebut satu putaran 360 derajat atau 2V. Maka menjadi 2V per T. Satu putaran disebut dengan periode T besar. Atau sebaliknya, 2V kali F. Mengapa kali F? Karena frekuensi adalah seper periode. Jadi nilai kecepatan sudut adalah 2V kali F atau 2V per T. Selanjutnya, arah kecepatan sudut omega, kita sudah lihat tadi animasinya, yaitu berimpit dengan lintasannya, sedangkan kecepatan linier V, apakah VA, VB, atau V apapun dalam lingkaran tersebut, arahnya selalu tegak lurus daripada jari-jari lintasannya. Persamaan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut dapat dinyatakan seperti ini. V sama dengan S per T untuk gerak lurus. S itu adalah jarak. Karena ini gerak melingkar, maka jarak itu adalah keliling daripada lingkarannya. Keliling lingkaran itu adalah 2V kali R. T adalah lama waktu, satu putaran, maka kita sebut lama waktunya adalah periode, berarti 2V per R 2V kali R per T. Di mana besaran 2V per T, ya, seperti persamaan yang di atas ini, ya, 2V per T, itu adalah besaran daripada kecepatan sudut, sehingga bisa kita gantikan menjadi omega kali R. Inilah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Artinya bahwa kecepatan linier sebanding dengan kecepatan sudutnya. Topik yang terakhir yaitu sebagai besaran gerak melingkar, yaitu percepatan sudut. Yang pertama kita sudah perhatikan tadi, kita sudah pelajari bagaimana kecepatan linier VA dan VB yang selalu tegak lurus jari-jarinya. Ya. Maka ada satu besaran mengapa berubah arahnya, yaitu VA tegak lurus, VB lebih condong ke kiri. Maka nanti kalau sudah di posisi paling atas, VB-nya bukan lagi condong, tapi sudah horizontal, dan demikian seterusnya. Mengapa berubah kecepatan, arah kecepatan benda ini? Ini disebabkan karena benda memiliki variabel baru di dalam pergerakannya, kita sebut percepatan sentripetal, di mana arah percepatan sentripetal ini menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal atau disebut juga sebagai percepatan radial, yaitu percepatan benda yang selalu menuju pusat lingkaran dan berfungsi untuk mengubah arah kecepatan linier. Jadi mengubah arah dari VA, VB, dan seterusnya. Ya, sepanjang benda bergerak melingkar.
Berapa besar nilai daripada kecepatan sentripetal tersebut? Simbolnya adalah AS, yaitu V kuadrat per R. Tadi kita sudah pelajari bahwa nilai V itu sebanding dengan omega kali R. Jadi apabila V-nya dikuadratkan, maka menjadi omega R-nya juga ikut dikuadratkan. Sehingga R-nya menjadi R kuadrat per R. Sisa satu lagi menjadi omega kuadrat kali R. Artinya, percepatan sentripetal sebanding dengan kuadrat daripada kecepatan sudutnya. Inilah hubungan antara percepatan sentripetal dengan kecepatan sudut. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh. Yang pertama, speedometer sebuah kendaraan menunjukkan angka 80 rpm. Tentukanlah kecepatan sudut, frekuensi, dan periode putaran roda kendaraan tersebut. Diketahui angka 80 rpm, ditanyakan kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Maka penjelasannya, kecepatan sudut itu adalah 80 rpm. RPM itu artinya rotasi per menit. Jadi 80 rotasi per menit. Kita konversikan lagi nilainya. 1 kali rotasi berarti 1 kali putaran. Maka kita juga bisa menyebut 80 putaran per menit. Kita sederhanakan kembali, putaran itu sama dengan 360 derajat atau 2 V radian. Maka 80 kali 2 V radian per menitnya kita ganti menjadi 60, maka nilai daripada kecepatan sudutnya menjadi 80 kali 2 V per 60 atau 2,7 radian per detik. Inilah nilai kecepatan sudut dalam satuan radian per detik, 2,7. Kalau dalam satuan rotasi per menit atau putaran per menit ppm, maka nilai kecepatan sudutnya adalah 80. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak putaran per waktu. Ya. Nah, putaran dikatakan tadi 80 putaran per menit. RPM, rotasi per menit. Kita sederhanakan menjadi 80 putaran per menit menjadi 60 detik, sehingga frekuensinya 1,3 Hz. Terakhir, periode. Periode adalah kebalikan daripada frekuensi. Maka periode T sama dengan 1 per F, atau 1 per 1,3 Hz menjadi 0,7 detik. Contoh yang kedua. Sebuah karet melingkari roda yang berjari-jari 25 cm. Sebuah titik pada karet tersebut memiliki kecepatan 5 meter per detik. Berapakah kecepatan sudut roda tersebut? Maka jawabannya diketahui jari-jari sentimeter, kita ubah ke meter, kemudian kecepatan 5 meter per detik. Ditanya adalah kecepatan sudut atau omeganya. Maka jawabannya sesuai dengan persamaan yang sudah kita pelajari, V sama dengan omega kali R. Maka secara matematis, omega sama dengan V per R, atau 5 per 0,25. Ya, 0,25 atau 1/4, sehingga omega menjadi 20 radian per detik. Inilah nilai kecepatan sudut daripada sebuah titik ya pada karet yang berada pada roda yang sedang berputar. Contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga. Seorang siswa akan pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil. Siswa tersebut melewati tikungan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 meter. Jika kecepatan mobil siswa adalah 20 meter per detik,
maka tentukan percepatan sentripetal siswa tersebut saat melewati tikungan. Diketahui jari-jari R 50 meter, kecepatan mobil V 20 meter per detik. Ditanya percepatan sentripetal atau AS. Maka persamaannya AS sama dengan V kuadrat per R atau 20 kuadrat per 50. Hasilnya adalah 450 sama dengan 8 meter per detik kuadrat. Inilah percepatan daripada siswa tersebut, maksudnya percepatan sentripetalnya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Karena itulah, kalau kita menonton sebuah balapan ketika melewati tikungan, maka si pembalap itu akan cenderung ke pusat tikungannya. Ya, kalau tikungannya arah ke kiri, maka si pembalap akan miring ke arah kiri. Ya, karena apa? Itu disebabkan oleh adanya percepatan sentripetal. Ya, sehingga kendaraan yang dibawa itu bisa berjalan dengan baik. Demikian topik untuk pemahaman awal sebagai pembukaan pada pelajaran kita pada pagi hari ini dengan judul Gerak Melingkar. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat seluruh siswa-siswi kami. Salam.